Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia Putri dari kelompok 7, ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama-nama teman saya, yaitu Amel Dwi Cahya Putri, Catur Antoni Hermanta, Muhammad Rizky Diva Mahendra, dan Yana Febrianti. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Di sini saya akan membacakan esensi Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana ada antara lain, yaitu yang pertama ada hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan bertanggung jawab. Lalu yang kedua ada hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopluralis yang terdiri dari susunan kodrat, yaitu jiwa, raga, sifat kodrat, makhluk individu atau sosial, dan kedudukan kodrat, yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan ini juga terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Tanah air real adalah bumi tempat orang yang dilahirkan dan dibesarkan, bersuka, berduka, dan yang dialami secara fisik sehari-hari, seperti itu. Lalu selanjutnya ada tanah air formal, yang dimana tanah air formal ini adalah negara yang bangsanya berundang-undang dasar, yang ada manusia Indonesia menjadi salah satu warga negara yang seperti itu. Lalu yang membuat undang-undang juga menggariskan hukum dan menata peraturan yang ada serta memberikan hak kewajiban. Lalu selanjutnya ada tanah air mental, ya. Di sini tanah air mental berarti bukan bersifat teritorial karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan imajinasi yang dibentuk oleh dan dibina ideologi atau seperangkat gagasan vital, seperti itu. Lalu yang keempat ada hakikat sila kerakyatan, ya, yang terletak pada prinsip musyawarah, artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat. Lalu bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, keadilan legal, dan keadilan komutatif. Lalu keadilan distributif ini adalah keadilan yang bersifat membagi dari negara kepada warga negara, seperti itu. Lalu keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat, seperti itu. Lalu yang terakhir ada keadilan komutatif, ya. Lalu keadilan komutatif ini itu apa sih? Keadilan komutatif itu adalah keadilan antara sesama warga negaranya, seperti itu.
Rangkuman pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Nah, Pancasila sebagai genetivus objektivus meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Nah, yang kedua, genetivus subjektivus. Genetivus subjektivus meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai sebagai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Urgensi Pancasila. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pengelolaan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada beberapa aspek. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup negara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Oke, materi berikutnya yaitu tentang beberapa tugas atau soal terkait materi-materi sebelumnya. Yang pertama, berbagi konsep dan pengertian kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang terkait dengan sikap inklusif, toleran, dan gotong royong dalam keragaman agama dan budaya. Nah, di sini konsep kearifan lokal itu merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakatnya yang itu sendiri. Lalu budaya masyarakat yang mencakup kebahasaan, norma, serta aturan yang terdapat pada daerah tersebut. Lalu juga kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui cerita dari mulut ke mulut. Lalu yang ketiga, kearifan lokal itu biasanya diwariskan secara kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasikan kebijakan dan kearifan hidup. Lalu berikutnya ada kearifan lokal itu merupakan kekayaan keragaman yang terdapat pada suatu daerah yang mencakup sikap inklusif dalam arti menerima dan menyadari kehadiran agama lainnya dalam kehidupan bersama yang tidak membuat pemeluk agama tersebut kehilangan jati dirinya, eksistensinya, dan pengaruhnya. Sikap toleran yang tinggi dalam kehidupan masyarakat tersebut, serta kearifan lokal akan semakin terlihat dengan adanya sikap tolong-menolong antar masyarakat. Lalu yang kedua, yaitu berbagai kasus yang terkait dengan pengembangan karakter Pancasilais seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, ramah lingkungan, gotong royong, dan cinta damai. Nah, contoh-contohnya dalam ruang lingkup mahasiswa itu seperti menerapkan sikap jujur dalam ujian serta absensi mata kuliah, lalu disiplin dalam mengerjakan tugas dan tidak terlambat masuk kelas. Yang ketiga, tanggung jawab atas tugas-tugas yang harus segera dikerjakan.
Lalu yang keempat ada peduli sesama teman jika mendapati teman yang sedang kesusahan. Yang kelima ada sambung terhadap sesama maupun dosen. Ya, berikutnya ada ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan sekitar. Lalu yang berikutnya ada gotong royong dalam mengerjakan masalah yang ada. Dan yang terakhir, cinta damai, tidak membuat aksi anarkis yang membuat kerusakan dan meresahkan warga sekitar. Pertanyaan yang ketiga, yaitu contoh tentang keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat di lingkungan sekitar Anda. Yang pertama ada keputusan dalam lingkungan keluarga, seperti pembagian tugas-tugas rumah yang harus dikerjakan oleh anggota keluarga, lalu ada pembagian uang saku untuk setiap anggota keluarga, lalu ada menentukan aturan-aturan yang harus ditaati dalam lingkungan keluarga, lalu ada menentukan tempat rekreasi keluarga, dan yang terakhir menentukan menu makanan. Yang kedua yaitu keputusan dalam lingkungan sekolah. Yang pertama seperti memilih pengurus kelas, lalu pemilihan pengurus OSIS sekolah, pembagian jadwal piket, pembagian jadwal pelajaran, serta keputusan mengenai pemakaian seragam sekolah siswa. Yang ketiga yaitu keputusan dalam lingkungan keluarga, maksudnya lingkungan masyarakat, seperti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan, kegiatan kerja bakti, kegiatan minum malam, iuran bulanan warga, kegiatan membangun tempat ibadah, peringatan dan pelaksanaan 17 Agustus, serta kegiatan perbaikan jalan. Pertanyaan yang keempat yaitu berbagai konsep dan pengertian yang terkait dengan pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila dan bagaimana pengaktualisasian nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku masyarakat. Nah, yang pertama itu dalam arti dari makna sila ketuhanan yang Maha Esa, itu mengandung arti pengakuan adanya kuasa prima atau sebab pertama yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan menjamin penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga ada tidak memaksa warga negara untuk beragama. Lalu yang keempat ada menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. Yang berikutnya ada bertoleransi dalam beragama. Dalam hal ini toleransi ditekankan dalam beribadah menurut agamanya masing-masing. Lalu ada negara memberi fasilitator bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara, dan mediator ketika terjadi konflik agama. Yang kedua, arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama ada menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua ada menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Yang ketiga, mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Yang ketiga ada arti dan makna sila persatuan Indonesia. Itu yang pertama ada nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penunjukan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit, dan yang terakhir menumbuhkan asasi nasib dan sepenanggungan. Yang keempat ada arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama adalah hakikat sila ini yaitu demokrasi. Lalu yang kedua permusyawaratan yang dalam artinya mengusahakan keputusan bersama secara bulat, baru sesudah itu diadakan tindakan bersama. Dan yang terakhir dalam melaksanakan keputusan dilakukan kejujuran yang bersama. Nah, yang kelima yaitu arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ada kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Yang kedua, seluruh kekayaan alam dan sebagiannya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Saja yang terakhir melindungi yang lemah agar kelompok keluarga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan hidup